Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Babul masajidil lati ala turqil Madinah wal wadi'i allati shalla fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila anqal wa bi ilaikal hadatsana Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsana Anas bin Ayyad qala hadatsana Musa ibn Uqbah an-Nafi' anna Abdullah akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazilu bi Dzul Hulaifah hina ya'tamiru wa bil hajjatihi hina hajja tata samuratin fi mawdil masjidi alladhi bi Dzul Hulaifah. Bahkan idza raja min ghazwin kana fi tilka tariq aw hajjin aw amratin habata min ba'di wadin wa idza zahara min ba'di wadin anaqa bil badha allati ala shafirin al wadi asy-syarqiyyah fa'arrasa thumma hatta yusbiha laysa 'inda al masjidi alladhi bi hijaratin wala ala wala ala akamatin allati 'alaiha al-masjidu kana thumma khalijun yusalli Abdullah indahu fi badni qudubun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli fadaha as-sayl fihi bil badha hatta dafana dhalika al-makan الذي كان عبد الله يصلي فيه وأن عبد الله بن عمر حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بإسراف الروحاء وقد كان عبد الله يسلم المكان الذي كان صلى فيه صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق ala hafadhi tariqil yudha. Nampak wa anta dhahibun ila Makkah bainahu wa bainal masjidi wa bainal masjidil akbari ramyatun bihajarin aw nahwa dzalika. Ini saya baca panjang betul, ngambil berkahnya. Jadi ini kesimpulan tentang bagaimana sahabat menapaktilasi tempat-tempat di mana salatnya Rasulullah SAW, termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi ini Sayyidina Abdullah bin Umar tahu Rasulullah pernah salat di sebuah wadi. Wadi itu apa, lembah. Jadi pas balik dari perang, dari haji, dari umrah, Sayyidina Abdullah Umar ke situ, sholat di situ tempat Rasul dulu pernah sholat gitu. Tapi akhir-akhir ternyata kemudian wadi itu terkena banjir, tenggelam. Kemudian ditunjukkan sama Sayyidina Abdullah bin Umar itu tempatnya di sebelah kanan masjid, di bawah begitu ditunjukkan sama Sayyidina Umar tempatnya. Pada waktu itu sudah terkena banjir. Begitu Sayyidina Abdullah bin Umar mementingkan sirah, ya, sejarah Rasulullah, tempat-tempat yang di mana di situ pernah disolati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di tempat-tempat apa yang sederhana, ya, bukan tempat yang apa nih, yang apa istilahnya yang bagus-bagus, tidak, dimanapun. Yaqul summa an yaminika hina taqumu fil masjid tusalli, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau kau salat di masjid yang besar tuh, di sebelah kanannya tuh pernah Rasulullah salat di situ, di sebelah kanan masjid. Wa dzalikal masjid ala hafati tariqil yumta wa anta zaibun ila Makkah bainahu wa bainal masjidil akbari ramyatun bihajarin
au nawadzalik. Jaraknya antara masjid yang besar tu yang biasa kau solat situ dengan masjid Rasulullah tu satu lemparan batu. Oh, kira-kira di situ. Itu sampai di cara menghitungnya. Wa anna ibn Umar kana yusalli ila al-irq alladhi inda munsarif ar-rawha wa dhalikal al-irqu intihau tarafihi ala hafati tariqi dun al-masjid alladhi bainahu wa bainal munsaraf wa anta dhabun ila makkah wa qadib dunia thumma masjidun falam yakun Abdullah yusalli fi dhalikal masjid kana yatruku an yasari wa wara'ahu wa yusalli amamahu ila al-irq nafsihi wa kana Abdullah yaruhu min ar-rawha fala yusalli adh-dhuhra hatta ya'tiya dhalikal makan wa yusalli fihi adh-dhuhra wa idha aqbala min Makkah wa in marra bihi qabla subhi bi sa'atin aw min akhir as-sahar arrasa hatta yusalli bi as-subha. Sayyidina Abdullah bin Umar ni saking beliau ni memperhatikan tempat-tempat di mana Nabi solat. Beliau ni kalau balik dari Mekah umpamanya, kalau pas waktu solat zuhur umpamanya dia solat zuhur di situ, tempatnya Rasulullah itu. Kalau pas malam subuh masih lama, aduh, ini kalau terlewat tempat ni sayang. Maka masang tenda Sayyidina Abdullah bin Umar. Masang tenda. Setelah itu masuk waktu itu solat subuh, tempat solatnya Rasulullah di situ, baru bergerak lagi menuju ke Madinah, kayak gitu. Sampai padahal jalan langsung tak apa, tapi tak apa. Demi untuk solat di tempatnya Rasulullah, arrasa hatta yusalli bi subha, maka Sayyidina Abdullah bin Umar membikin masang tenda sampai subuh, nanti dia salat subuh di situ tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Abdullah yahdatsu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tata sarhatin dakhmatin dunar ruwaisati an yamini tariqi wa wuji'a at-tariq wa wuji'a at-tariq fi makanin batin sahlin hatta yufdiya min akamati duwaina baridir ruwaisati bimilain wa qad kansara laha fa athna fi jawbiha wa ya qa'imatun ala saqin wa fi saqi kutubun kathiratun wa anna Abdullah bin Umar hadatsu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi tarafi tal'atin min wara'il arj wa anta dhaibun ila hadbah inda dhalikal majdi qabran aw salasatun alal qubur radmun min hijaratin an yaminit tariqi inda salimatit tariqi baina ulaika as-salimat kana Abdullah yaruhu minal araj bada anta mila syamsu bil hajirati fayusalli dhuhra fi dhalikal masjid wa ana Abdullah ibn Umar hadatsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala inda sarhatin an yasari tariq bi masil duna harsha dhalikal masil lasikun bi qura harsha bainahu wa baina tariqi qirabun min ghalwatin wa kana Abdullah yusalli ila sarhatin ya aqrabus sarhat ila tariqi wa hiya atwaluhunna wa ana Abdullah ibn Umar hadatsu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yanzilu fil masil alladhi fi adna marra adh-dhahran qibala al-Madinah hina yahbitu min as-safarawat yanzilu fi badni dhalikal masil an yasari tariqi wa anta dhahibun ila Makkah laisa baina manzili Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baina tariqi illa ramyatun bihijarah wa anna Abdullah ibn Umar hadatsu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bi tuwa wa yabitu hatta yusbiha yusalli subhina yaqdamu Makkah wa musalla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika ala
akma'atin ghalizatin laisa fil masjid alladhi bunya thumma walakin asfala min dhalika ala akamatin ghalizatin wa anna Abdullahi hadatsa wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala furdatayil jabal alladhi bainahu wa bainal jabalil tawil na'mal ka'bah fajal al masjid alladhi bunya thumma yasar al masjid بضرب الأكمهة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على أكمهة السوداء تدعو من الأكمة 10 أذرع أو نواها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. Masya Allah. Ini cerita panjang lebar tentang Sayyidina Abdullah bin Umar menerangkan di mana tempat-tempat persisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat tengok. Para sahabat dulu kayak gitu memperhatikan asarnya Rasulullah. Makanya kita contoh kalau di Raudhah itu ada namanya mana Rasulullah kan salat kan di Raudhah. Raudhah itu kan masjidnya Rasulullah. Rasulullah mesti sholat di Raudhah. Kita yang percaya terhadap semacam hadis ini, percaya ke berkah, kita cari titik di mana Rasulullah itu sholat, kita sholat di situ. Nah, gitu. Ini cuma kadang-kadang ada orang yang ingkar kepada berkah, dilarang dia, tak usah. Bahkan ditutup dia supaya orang tak sholat di situlah dan lain sebagainya. Di Gua Hira, ngapa kita naik tinggi ke atas? Sholat di situ, di Gua Hira, pas. Kenapa kau sholat di sini? Rasulullah SAW dulu pernah bukan hanya sholat di situ, bermalam di situ, berhari-hari di situ, wiritan di situ. Di situ kita sholat Allahu Akbar. Gitu. Apalagi Gua Hira, sampai Rasulullah tahanus di situ, beribadah di situ lama. Orang tempat pas lewat aja Rasulullah dari Mekah ke Madinah lewat sholat di situ sama Sayyidina Abdullah Umar ditandain dia kok di sini diulang. Disolatin di situ. Makanya kita harus percaya juga itu Rasulullah, ya. Nah, jadi jangan kita tak macam mudah mengingkari ya sholat apa di situ rebutan di situ tempatnya Rasulullah. Di mana tempatnya tuh? Kalau kita di di Raudhah, ini kan ada mihrabnya Rasulullah begini. Mihrabnya Rasulullah, bukan mihrab yang imam, mihrabnya yang Rasulullah. Yang bentuk tempat imam di zaman Rasulullah dan para sahabat di situ. Jadi tempatnya Rasulullah SAW sholat itu bukan pas di lubangnya imam ini bukan, tapi di sebelahnya, dekat yang temboknya gini. Kan begini nih, tapi kan kecil, gini. Bukan pas di lubang mihrabnya ini, karena itu dulu digeser. Kenapa digeser? Digeser karena demi untuk memuliakan Rasulullah. Maksudnya gimana? Biarlah kita itu sholat ini jangan pas di tempat, pokoknya Rasulullah sholat berdiri di situ, kaki kita di situ. Terus dahinya Rasulullah kita sujud di situ, kita nak taruh situ. Tidak, demi adab, akhirnya di tempat yang pas di dahinya Rasul itu dibikin tiang besar tuh, tiang besar. Kemudian mihrabnya di sini. Dipasang mihrab, anunya mihrab begini. Belakangnya itu tiang. Yang tersisa sedikit di depan ini tempat kakinya Rasulullah SAW berdiri di situ. Jadi bukan pas di lubangnya, pas di sini. Jadi anggaplah ini mihrab, ya. Ini ya, yang dekat tembok yang sininya. Ini tiang. Nah, di tiang inilah tempat dahinya Rasulullah ketika bersujud. Ketika Rasulullah berdiri, kakinya pas di sini, pas di luarnya ininya, temboknya ini. Nah, di sini. Jadi kalau kita sholat di sini, ini berarti dahi kita dilarut di tempat kakinya, tempat berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang nggak suka kayak gitu. Apa itu? Sholat di situ, macam berkata ada. Jangan gitu. Tak membaca hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar bukannya di Raudhah lagi. Raudhah itu memang rutinitas sholat Rasulullah, sholat memang di situ terus setiap hari. Itu kan masjidnya Rasulullah, itu sholatnya di situ. Itu udah paten di situ. Apalagi itu
yang pas kelewatan aja, pas ke Mekah atau ke Madinah atau kemana Rasul di situ sholat, itu diperhatikan sama sahabat, dikasih tanda di situ. Kalau zaman sekarang ada kayak gitu, dibikin GPS, titiknya dipaskan, tak, ya bangun masjid. Dulu nggak ada GPS, jadi Sayyidina Umar pun kerepotan. Jaraknya kira-kira kalau kau lempar batu, segitulah jaraknya antara dekat masjid yang kau biasa sholat tuh. Kayak gitu, sebelah kanan, sebelah ini, gitu. Pokok besar, itu tandanya. Kalau sekarang pakai Google Map, waduh, titiknya nih, tak, 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 tak. Zaman sekarang ini luar biasa. Laut pun bisa dititik ya. Kalau kita darat, ialah bisa dipancang. Nah, ini tempatnya. Laut yang kayak gitu datar, tempatnya di sana loh. Pas, ini tempat sini. Padahal tak ada pancangnya pun, bisa. Begitulah para sahabat mementingkan tentang atharnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengatakan itu musyrik lah, berkah-berkah apa, berkah-berkah. Jangan gitu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kalau pas masuk di Raudhah mau sholat pas di tempat kakinya Rasulullah, itu di situ tempatnya. Bisa terbayang tuh? Terbayang tak tempatnya? Kalau kita masuk di Raudhah itu kan ada mihrab gini, ya kan? Nah, yang biasanya untuk imam tuh kayak gini, tapi kan kecil. Itu dulu memang di situ imam. Nah, di zaman Rasul, cuma kemudian digeser. Kenapa? Supaya orang ini tidak, saya bilang tadi itu tidak pas. Biar orang ini bersujud di kakinya Rasulullah saja. Nah, itu. Makanya di situ pun ditulis musolla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi orang yang tidak tahu sejarahnya ya dikira pas di mihrab itu ya tidak apa-apa juga sih. Tapi maksudnya ini kalau kita nak cari yang betul-betul sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar mempraktekkan betul-betul mengetahui, ingin mengambil keberkahan, sholat di tempat titik sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini titik secara pasnya itu begitu. Memang kata Rasulullah, ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara kuburku dan mimbarku itu adalah taman daripada taman-taman surga. Raudhah itu apa? Tempat antara makamnya Rasulullah dengan mimbar. Kan gini nih. Contohnya sekarang begini nih. Mohon maaf, ini cuma permisalan. Rasulullah kalau kita di Madinah sana, makamnya Rasulullah ini sebelah sana, sebelah kirinya masjid, sebelah sana. Oke, sebelah sana. Ini mimbarnya Rasulullah kalau di sana anggap. Raudhah itu mana? Antara ini sampai makamnya Rasulullah. Itu namanya Raudhah. Raudhah ini sampai makamnya Rasulullah. Kemudian ini kan ada pagar yang masjid dari Rasulullah. Yang ke sana kan sudah bangunan Saudi yang keluarnya, yang barisan sof 1 dan 2 itu sudah bangunan Saudi. Imamnya letak di bangunan Saudi. Aslinya tuh imam Masjid Nabawi itu di dalam Raudhah itu. Raudhah itu mana? Raudhah itu antara mimbar yang tinggi itu, mimbar tinggi itu antara mimbar dengan sana makamnya Rasul. Ya sebelah sana, sebelah sini tidak termasuk Raudhah. Nah, ini menurut pendapat yang paling masyhur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Walaupun ada berbagai macam pendapat tentang Raudhah itu, ya, ada berbagai macam pendapat. Nah, tetapi yang maksudnya jaraknya seberapa sampai mana. Cuman yang paling masyhur, ya, yang paling ini ya, yang antara betul-betul antara mimbarnya Rasulullah dengan makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu sutratil musalli. Bab tentang sutrohnya orang yang sholat. Apa itu sutroh? Sutroh itu orang sholat ini di depannya ini kasih pembatas, itu namanya sutroh. Pakai kayu, pakai apa? Nah, tak ada kayu, tongkat lintangkan atau tak ada apa-apa. Nah, ininya apa nih? Tempat ini tisu taruh depan sebagai sutroh, itu namanya sutroh. Sunnah, hukumnya sunnah. Kalau tak kayak gitu, ya tak batal sholatnya. Cuma khilaful aula,
Ya, sunnah. Ini sampai ada bab tersendiri di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Babu sutratil imam sutratu man khalfahu. Bab menerangkan tentang sutrahnya imam adalah menjadi sutrah orang yang di belakangnya. Maksudnya begini, ketika ada sholat berjamaah 3 baris, ya, sutrahnya cukup 1 depannya imam saja. Nah, depannya imam, belakangnya makmum sudah terwakili oleh sutrahnya imam. Enggak perlu setiap makmum sutrah, setiap makmum sutrah. Kalau kita ini sebetulnya ini sudah bisa dikatakan sutrah. Garis-garis nih, garis-garis sejadah ini sudah jadi sutrah. Jadi ini garis ini wilayahnya orang yang sholat nih, jangan diganggu. Sajadah seperti itu. Di zaman Rasulullah mana ada sejadah macam gini? Nah, antara sejadah dengan orangnya ini berarti semacam sutroh, tempat yang itu haknya orang yang sholat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh orang melintas ke depannya. Nah, kita semuanya kita udah kasih tahu. Kalau orang sholat di lapang gitu, nah, itu baru tidak ada sutrohnya. Cuman memang kalau yang asli itu sutroh itu memang pakai kayu ditegakkan. Sampai ada di beberapa masjid itu memang dibikin di papan, supaya bisa ditaruh gini kan. Nah, itu hukumnya sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kurang 2 menit ya. Ini mau dilanjutkan, panjang pula hadisnya ini. Nah, jadi itu sedikit tentang apa yang namanya sutroh. Kadang-kadang orang awam ini tak paham. Apa nih sholat aja macam gini, macam gini. Nah, ada yang terlalu fanatik, ada yang tak paham, jadinya macam berkelahi jadinya. Apa nih misalnya? Beda dengan, mohon maaf, ada orang sholat pakai tanah atau batu butak gini, taruh dekat sini, kalau hantamkan jidatnya. Itu Syiah. Kalau ini tidak, sutra ini hanya untuk pembatas imam. Nah, biasanya tanah Karbala dikeringkan, kalau sholat dibawa ditaruh di tempat sujud. Kalau sujud Allahu Akbar, nempel di sini. Itu Syiah. Ya, orang Syiah. Kalau ada orang kayak gitu jangan diikuti. Jangan diikuti. Ini balik nak solat di koci ada batunya. Enggak ditaruh. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah. Kok solat pakai Nabi tak pernah solat pakai batu gini. Itu namanya ahlu bid'ah. Nauzubillah, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita semuanya dari aliran-aliran yang sesat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.